Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat dosen pembimbing tugas akhir saya, Bapak Abu Yazid Adnan Kutni FHI dan Ibu Mafiratul Hamdiah MPD. Yang terhormat kedua orang tua saya, Bapak Syafi'i dan Ibu Faiza. Perkenalkan, nama saya Ivina Nur Laili dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Metode Simulation Based Learning dalam Pembelajaran Menulis Teks Negosiasi Siswa Kelas 10 MA Merbatul Ulum Banyuanyar. Metode pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik, menghubungkan teori dengan praktik, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Pembelajaran konvensional dianggap membosankan oleh peserta didik, sehingga motivasi belajar menjadi lebih rendah, karena pembelajaran yang terlalu berorientasi pada buku teks seringkali gagal menciptakan konteks yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Metode Simulation Based Learning dalam pembelajaran menulis teks negosiasi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta komunikasi peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih mudah mengembangkan struktur teks negosiasi yang efektif serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan argumen. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian di MA Merbatul Ulum, Kecamatan Banyuanyar dengan judul Efektivitas Penggunaan Metode Simulation Based Learning terhadap Pembelajaran Menulis Teks Negosiasi Siswa Kelas 10 MA Merbatul Ulum Banyuanyar. Hal ini dikarenakan di sekolah tersebut masih belum terlalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Jadi metode tersebut sangat cocok untuk diterapkan. Kajian terdahulu dari penelitian ini salah satunya ialah dari IMAS yang berjudul Pembelajaran Menulis Teks Negosiasi dengan menggunakan metode Think Pair Share di kelas 10. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu one group, pretest, post-test. Pada tes awal, nilai terendah sebesar 50 dan nilai terendah pada tes akhir sebesar 62,5, sehingga terjadi peningkatan. Sedangkan nilai paling tinggi untuk tes awal sebesar 70,5 dan nilai paling tinggi pada tes akhir sebesar 87,5. Simulation Based Learning berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura. Menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia, dijelaskan bahwa simulate merupakan pekerjaan tiruan ataupun meniru. Metode ini dapat diartikan sebagai metode penyajian pengalaman belajar menggunakan suasana tiruan untuk menguasai tentang konsep, prinsip, ataupun keahlian tertentu. Jadi, metode Simulation Based Learning ini merupakan peniruan ataupun perbuatan yang bersifat meniru suatu peristiwa seolah-olah seperti peristiwa yang sesungguhnya. Metode ini terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu sosiodrama, yaitu metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Sosiodrama ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkannya. Yang kedua yaitu psikodrama, metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Melalui metode ini, peserta didik dapat memerankan berbagai tokoh untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu role playing atau bermain peran. Metode pembelajaran yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Metode ini membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi serta pemecahan masalah dalam berbagai konteks. Yang keempat yaitu peer teaching. Peer teaching ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan seorang peserta didik kepada peserta didik lainnya agar lebih memahami materi pembelajaran. Metode ini juga membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir yaitu simulation game. Peserta didik diarahkan untuk berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan dengan mematuhi peraturan. Langkah-langkah metode simulation based learning yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan ini, yang pertama menentukan topik, yang kedua guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan, yang ketiga guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, dan yang terakhir guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Yang kedua yaitu pelaksanaan metode simulation based learning. Dalam pelaksanaannya yang pertama yaitu simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Yang kedua, peserta didik lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Yang ketiga, guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat kesulitan. Kemudian yang terakhir yaitu simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta didik dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. Terakhir, penutup. Guru melakukan diskusi. Guru juga harus memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai
kinerja mereka selama simulasi. Guru juga harus memastikan bahwa peserta didik memahami konsep yang telah dipelajari. Dalam hal ini, peran guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode simulation based learning yaitu sebagai perencana, yaitu guru bertanggung jawab menetapkan topik. Yang kedua, sebagai fasilitator. Jadi selama simulasi, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik serta memfasilitasi diskusi dan refleksi setelah simulasi selesai. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pemberi umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai kinerja mereka dalam simulasi. Keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia ditempatkan pada tatanan tinggi dalam proses pemerolehan bahasa. Aktivitas menulis ini bisa ditemukan dalam kegiatan manusia setiap hari, misalnya menulis karangan, menulis surat, ataupun menulis laporan, novel, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas menulis. Teks negosiasi ialah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Kemudian untuk menyelesaikan atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Struktur teks negosiasi yang pertama yaitu orientasi. Dalam teks negosiasi, orientasi merupakan pembuka. Yang kedua yaitu pengajuan, berupa maksud atau tujuan yang melatar belakangi negosiasi. Yang ketiga yaitu penawaran, berupa proses tawar-menawar antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang keempat yaitu kesepakatan atau persetujuan. Kesepakatan ini dapat tercapai apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kelima yaitu penutup, berarti proses berakhirnya sebuah percakapan dalam teks negosiasi. Kemudian dalam bernegosiasi kita perlu memerhatikan bahasa yang digunakan agar tetap santun. Kesantunan berbahasa membantu menciptakan suasana yang harmonis dan dapat menghindari konflik. Kesantunan berbahasa yang perlu diperhatikan dalam teks negosiasi yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ragam dan situasinya. Kemudian yang kedua menggunakan tanda baca dengan benar. Tanda baca ini seperti tanda titik, koma, dan tanda tanya yang dapat membantu memperjelas makna sebuah kalimat. Yang ketiga yaitu memilih kata yang bernilai positif. Dalam kesantunan berbahasa tulis, penulis memberikan keuntungan kepada pembaca, tidak mengharuskan, tidak memaksa, serta tidak menyindir. Kemudian yang keempat, penulis tidak menguntungkan diri sendiri. Dalam kata lain, membuat keuntungan sekecil mungkin dan membuat kerugian diri sebesar mungkin. Teks negosiasi ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama surat negosiasi, teks negosiasi naratif, serta teks dialog negosiasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional ini ialah penelitian yang mencari kesimpulan dengan mengolah data dari hubungan tali temali atau saling ketergantungan di antara dua variabel atau lebih. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih variabel. Data yang didapat berupa angka yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan situasi atau kondisi dari suatu kejadian dengan melampirkan bukti dari hasil penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 MA Mirqatul Ulum Banyuanyar yang terdiri atas satu kelas dengan jumlah 30 peserta didik. Populasi merupakan banyaknya keseluruhan objek atau subjek pada suatu wilayah yang memiliki kualitas tertentu sebagai data untuk dilakukan sebuah penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 MA Mirqatul Ulum Banyuanyar. Sampel penelitian adalah sebuah kelompok kecil dari kelompok besar atau dari populasi yang telah dipilih. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes, dokumentasi, dan angket atau kuesioner. Tes yang digunakan adalah tes menulis teks negosiasi. Pada tes menulis, siswa diberi kesempatan untuk menulis teks negosiasi sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan tetap memerhatikan struktur dan unsur penulisan teks negosiasi dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah alat untuk mendapatkan data yang diperoleh baik melalui gambar, dokumen, dan data-data yang berupa selebaran kertas. Kemudian yang terakhir yaitu angket. Angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket yang digunakan dalam penelitian ini ialah 15 pernyataan terkait penggunaan metode simulation based learning dan pemahaman materi teks negosiasi yang telah dilakukan. Validitas angket diuji menggunakan analisis korelasi product moment. Kemudian pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Spearman-Brown. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis korelasi product moment. Demikianlah presentasi proposal ini. Saya berharap dapat menerima masukan dan saran dari Bapak atau Ibu untuk perbaikan proposal ini. Akhir kata, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.